Mengapa harga beras selalu naik? Kalau Indonesia negara agraris, kenapa beras semakin mahal? Teman-teman, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita semua. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sawah ada di mana-mana dan petani jumlahnya ada jutaan. Beras adalah makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tapi anehnya, hampir setiap tahun kita mendengar berita yang sama. Harga berasnya naik. Kenapa bisa begitu? Kalau produksi padi begitu banyak, kenapa harga beras tidak pernah benar-benar murah? Apakah karena petaninya kurang, karena tengkulaknya, karena cuaca, atau sebenarnya ada sistem yang jauh lebih rumit dibanding sepiring nasi yang kita makan setiap hari? Mari kita bernalar bersama. Halo semuanya, saya Muhammad Ridwan B. Selamat datang di Giku Media, channel yang menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai warga biasa. Beras bukan hanya sekedar makanan. Beras adalah kebutuhan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Artinya, ketika harga beras naik, dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan keluarga. Bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi juga pedagang warung makan, restoran, pabrik makanan, bahkan para peternak yang menggunakan dedak sebagai pakan mereka. Karena itu, kenaikan harga beras hampir selalu menjadi perhatian nasional. Namun, di sini banyak orang yang mengira penyebabnya hanya satu, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks, teman-teman. Bagian pertama, beras bukan hanya soal panen. Banyak orang yang berpikir kalau panennya berhasil, harga pasti turun. Kalau gagal panen, harganya pasti naik. Nah, logikanya memang masuk akal, teman-teman. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu, teman-teman. Sebelum menjadi beras, padi harus ditanam, kemudian dipupuk, diairi, dipanen, dikeringkan, digiling, disimpan, didistribusikan, baru akhirnya sampai ke pasar. Nah, di setiap tahap itu ada yang namanya biaya. Kalau salah satu biayanya naik, harga beras pasti ikut terdorong naik. Nah, misalkan harga pupuk meningkat, biaya produksi petani ikut naik. Kalau harga solarnya naik, biaya traktor dan juga distribusi ikut naik. Kalau ongkos angkutnya naik, harga di pasar juga ikut naik. Artinya, harga beras bukan hanya ditentukan oleh sawah saja, tetapi oleh seluruh rantai pasoknya. Bagian kedua, cuaca bisa menentukan harga beras. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah El Nino. Nah, saat musim kemarau lebih panjang dari biasanya, banyak sawah mengalami yang namanya kekeringan dan produksinya menurun. Dan kalau produksinya turun, sementara jumlah orang yang membutuhkan beras itu tetap sama, harga cenderung akan naik. Namun sebaliknya, kalau panennya melimpah, harga bisa turun. Inilah mengapa perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi harga pangan. Bagian ketiga, penduduk terus bertambah tetapi sawah justru berkurang. Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, artinya kebutuhan beras juga terus meningkat. Namun di sisi lain, sebagian lahan sawah berubah menjadi perumahan, pabrik, jalan tol, kawasan industri. Nah, akibatnya, luas lahan pertanian di banyak daerah tidak bertambah, bahkan ada yang berkurang. Kalau permintaannya terus naik, tetapi produksinya sulit mengejar, harga akan cenderung meningkat. Nah, inilah hukum dasar ekonomi. Bagian keempat, apakah tengkulak penyebabnya? Seringkali saat harga beras naik, yang pertama disalahkan adalah para tengkulak. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian, teman-teman. Tengkulak memang mengambil keuntungan, tetapi mereka juga menjalankan fungsi membeli gabah dari petani, menyediakan modal, menyimpan stok, hingga menyalurkan hasil panen mereka. Nah, kalau biaya penyimpanan, kemudian transportasi atau modalnya naik, harga jual juga ikut berubah. Artinya, masalah harga beras tidak bisa dijelaskan hanya dengan menyalahkan satu pihak saja. Yang terjadi adalah gabungan dari banyak faktor yang saling mempengaruhi. Bagian kelima, kenapa pemerintah terkadang memilih impor beras?
Ini juga sering menjadi perdebatan kenapa negara yang punya sawah luas masih mengimpor beras. Jawabannya bukan selalu karena produksi dalam negerinya gagal. Dalam kondisi tertentu, impor dilakukan untuk menambah pasokan ketika stok menipis atau ketika produksi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Nah, tujuannya adalah menjaga pasokan dan menekan lonjakan harga. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan. Di satu sisi membantu menjaga harga bagi konsumen, di sisi lain petani berharap hasil panennya tetap diserap dengan harga yang layak. Oleh karena itu, tantangannya adalah mencari keseimbangan antara melindungi petani dan juga menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Kesimpulan, jadi mengapa harga beras selalu naik? Yang jelas bukan karena satu penyebab saja, melainkan gabungan dari banyak faktor. Biaya produksi, cuaca, distribusi, pertumbuhan penduduk, perubahan lahan pertanian, kondisi stok, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saat harga beras naik, jarang sekali ada satu pihak yang bisa langsung disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana produksi ditingkatkan, distribusi dibuat lebih efisien, dan petani maupun konsumen sama-sama terlindungi. Sepiring nasi yang kita makan setiap hari ternyata menyimpan perjalanan yang sangat panjang. Dari mulai sawah, ke penggilingan, ke gudang, ke pasar, hingga akhirnya sampai di meja makan kita. Dan di setiap perubahan kecil di sepanjang perjalanan itu bisa mempengaruhi harga yang kita bayarkan. Kalau menurut teman-teman, apa penyebab terbesar harga beras bisa naik? Apakah karena cuaca, biaya produksi, distribusi, atau kebijakan pemerintah? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di Gikomedia, kita akan terus membahas bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai warga biasa. Saya Muhammad Ridwan B, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Welcome to ShowThink Indonesia, where creative ideas meet cutting-edge technology. We are a team of professionals committed to producing high-quality visual content, including commercials, animation, company profiles, films, and other creative videos. With years of experience, we understand every detail of the production process. From concept to execution, we ensure that every project we handle inspires and delivers the message in the most effective way. We believe that every story deserves to be brought to life. That's why we constantly innovate, combining creativity with the latest technology to create captivating and impactful works. At ShowThink Indonesia, we don't just make videos, we tell stories. Join us, and let's bring your vision to life. We are ShowThink Indonesia. Keep growing and getting stronger.